ini. Malam hari ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu saudara tentang melayani dengan hati hamba. Boleh kita katakan sama-sama melayani dengan hati hamba? 1, 2, 3. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu saudara. Ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, perikop ini bicara tentang tuan dan hamba. Malam ini kita akan melihat beberapa nilai, ada poin yang bisa kita ambil dari cerita ini, dari perikop ini Bapak Ibu saudara, di mana seorang hamba itu harus memiliki hati seperti hamba. Atau setiap kita yang melayani, kita juga memerlukan hati seorang hamba. Baik kita pelayanan di dalam gereja, atau kita juga melayani di lingkungan keluarga kita, atau kita juga memiliki usaha, semuanya tidak terlepas dari cara kita melayani. Melayani orang lain, melayani pelanggan, melayani keluarga, mungkin suami, istri, anak, dan sebagainya. Kita mau lihat lihat di ayat yang ke-7. Kalau kita melihat ayat yang ke-7, dikatakan bahwa siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ada kata-kata yang saya tebalkan. Di situ seorang hamba bisa membajak, juga bisa menggembalakan, juga dia bisa kalau pas pulang dia melayani tuannya. Itu artinya poin yang pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara, melayani dengan hati hamba adalah dia multitasking atau multi talent, atau bisa melakukan pekerjaan lebih dari satu. Ya, dikatakan hamba itu dia bisa membajak. Membajak itu kerjaannya di ladang, tapi dia juga bisa menggembalakan. Dia punya ternak, dia kerjaannya di kandang. Tapi kalau saat dia balik ke rumah, dia juga bisa melayani tuannya di rumah. Artinya dia paling tidak dari cerita ini bisa melakukan 3 hal yang dia alami dalam kehidupan ini. Lebih dari 1 pekerjaan yang bisa dia lakukan. Nah, saya percaya ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan menciptakan kita semua, Tuhan telah menaruh sebuah potensi atau kemampuan dalam kehidupan kita lebih dari 1. Amin. Kita kan semuanya diberikan talenta. Kalau talenta, ada potensi, ada kemampuan, ada kesanggupan. Dan kalau kita menilai hidup kita, saya percaya Bapak Ibu saudara bisa melakukan lebih dari 1 pekerjaan. Ya, sederhananya kita bisa membaca, menghitung, mengkalkulasi, mengontrol dan sebagainya. Itu lebih dari 1. Nah, hamba ini dia bisa mengerjakan lebih dari 1 hal dalam kehidupannya. Dia bisa menggembalakan, dia bisa membajak, dan dia bisa juga lakukan di rumah. Artinya bahwa melayani dengan hati hamba itu tidak terbatas dengan 1 area yang dia bisa. Saya percaya Tuhan akan menarik kita untuk melakukan lebih dari 1 hal. Terutama buat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja, ingat baik-baik bahwa
di rumah dan di tempat kita melayani, kita memiliki tanggung jawab yang sama. Amin. Kalau kita melihat hamba tadi, setelah dia lakukan pekerjaannya di luar rumah, dia balik ke rumah, dia juga lakukan pekerjaannya di dalam rumah. Dua hal dia bisa kerjakan. Jangan sampai orang melihat kita hebat di luar, dalam pekerjaan top, multitasking, multi talent, hebat, bisa lakukan segala hal. Tapi ketika pulang ke rumah, orang-orang di sekitarnya, suami, istri, dan anaknya tidak merasakan kehebatannya di luar rumah. Termasuk itu juga peringatan buat saya, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa melayani, saya bisa apa, jangan sampai orang-orang di sekitar saya, istri dan anak saya tidak terlayani dengan baik. Dari perikop ini kita belajar ada sebuah keseimbangan yang harus kita miliki di luar dan di dalam rumah. Kita memiliki hati untuk terus melayani. Amin. Saya berdoa dimanapun Tuhan tempatkan, dalam pekerjaan, di area manapun, setelah kita bisa mengerjakan, kita juga pulang ke rumah, kita bisa mengerjakan bagian kita, sehingga orang-orang yang di dalam lingkungan kita itu terberkati. Amin. Kalau Bapak Ibu datang dengan anggota keluarganya, boleh lihat kanan kiri dan tanyakan, aku sama enggak? Di rumah sudah melayani belum? Apakah engkau melihat sesuatu yang berbeda? Atau itu nilai? Jadi melayani dengan hati hamba, kita bisa melakukan lebih dari satu. Tuhan taruh kemampuan itu. Tapi juga ketika kita sudah dilihat hebat oleh orang atau berguna dalam pekerjaan, dalam lingkungan masyarakat mungkin, dan kita pulang ke rumah, kita juga bisa jadi berkat buat orang-orang di dalam rumah. Yang setuju boleh katakan amin. Iya. Jadi saya pernah dengar sebuah cerita dari seorang yang berkata begini, dia top hebat dalam pekerjaan, dia hebat, CEO, dia sudah dipromosikan menjadi hebat, dan dia gunakan segala kekuatan dayanya untuk pekerjaan. Itu mantap pokoknya. Sampai dia dapat promosi, dia memenuhi target lebih dari apa yang ditargetkan. Jadi oleh perusahaan dia diangkat sebagai karyawan terbaik. Semua orang bertepuk tangan, semua orang di perusahaan itu melihat dia sebagai sebuah panutan yang harus dicontoh. Wah, ini pekerja keras. Tapi tepuk tangan yang dia dapatkan di lingkungan pekerjaan, setelah dia pulang rumah, bukan tepuk tangan yang dia dapatkan, tepuk pipi yang dia dapatkan. Jadi istrinya suka marah, anaknya juga. Kenapa? Karena bilang bapaknya terlalu capek di luar, dan setelah pulang ke rumah hanya mengandalkan semua sisa-sisa kekuatannya. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat apakah salah kita bekerja di luar? Tidak salah. Kita berkarya di luar, itu cara Tuhan. Karena kita berkata, kamu garam dan terang dunia. Kamu garam dan terang yang harus dilihat. Tapi juga ketika kita pulang ke rumah, kita juga mulai punya bagian yang harus kita kerjakan. Itulah hamba itu. Waktu dia balik, dia juga disuruh untuk melayani tuannya, dan dia kerjakan. Dan saya berdoa dimanapun kita Tuhan percayakan, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di area manapun, kita mendapati bahwa kita orang-orang yang melakukan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Sehingga orang bisa melihat dan diberkati. Kemudian melayani dengan hati hamba yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Jadi waktu hamba itu balik ke rumah, dia tidak istirahat, tapi tuannya ngomong, sediakanlah makananku. Lalu kata berikutnya, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Melayani dengan hati hamba yang kedua adalah selalu siap. Boleh sama-sama berkata selalu siap. 1, 2, 3.
Kalau kita melihat ada kata ikatlah pinggangmu. Nah, ikat pinggang itu artinya sebuah kesediaan, selalu siap. Waktu itu belum ada Gasper yang sekarang macam merek sekarang ya, boleh kita pakai. Tapi mulai semua ada sebuah ikat supaya apa? Celananya tidak melorot, dia bisa bergerak kemana-mana dengan sesukanya. Dan itu artinya dia harus selalu siap sedia. Melayani dengan hati hamba adalah seperti itu. Ada satu firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 2, tidak usah kita buka. Alkitab berkata bahwa layanilah Tuhan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Artinya bahwa segala waktu, segala keadaan dia harus selalu siap. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, tadi dikatakan bahwa hamba itu bajak menggembalakan, itu pekerjaan di luar. Setelah dia pulang ke rumah, tuannya nggak bilang gini, waduh, ya kamu capek ya, jadi ladang ya, habis cangkul 20 hektar, atau habis kamu harus ngurusin sawit 20 hektar, atau habis menggembalakan domba 1000. Ayo pulang, duduk-duduk manis, kita ngopi-ngopi dulu, ceritakan apa yang terjadi. Apakah dikatakan seperti itu? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tapi tuannya ini ngomong, sediakan makan, siap lakukan. Dan yang dia lakukan, ya dia lakukan, dia melayani. Dan inilah bentuk satu kesiapan. Nah, suatu kali Bapak Ibu saya ingat sebuah pengalaman kehidupan. Waktu saya ada di Jakarta, pada waktu itu kita sudah memulai pelayanan. Saya sudah tergabung di yayasan sebagai full timer di sana. Jadi memang kami tergabung di dalam sebuah yayasan yang memiliki perusahaan. Ada perusahaan yang salah satunya adalah Sacramental Drink atau anggur perjamuan yang sering kita pakai. Itu produk dari pimpinan kami atau bapak rohani kami. Juga ada perusahaan flavor dan minuman. Karena saya tergabung di yayasan dan juga di dalam pekerjaan, jadi dua-duanya dilibatkan. Baik di pelayanan itu berdoa, kita ada jam doa khusus setiap hari Senin dan Selasa, dikumpulkan hamba-hamba Tuhan, dikumpulkan semua yang melayani, kita doa sama-sama. Di hari-hari lain, jam-jam lain kita bekerja sampai jam 5. Malamnya kita ada PA. Satu kali saya bilang begini, kondisi tubuh waktu itu ya sehat, tapi secara roh kayaknya ada sesuatu nih yang membuat hati saya ini nggak pas. Harusnya saya berdiam diri untuk memulihkan, atau bahasa Alkitabiahnya sabbatical Bapak Ibu. Jadi mau menyingkirkan diri, mengambil waktu untuk teduh sejenak dengan Tuhan. Nah, singkat cerita, waktu kita sudah selesai doa, biasanya kita briefing. Setelah briefing, satu-satu ditanyain dapat apa dan sebagainya. Waktu saya ditanya, saya nggak bilang nggak dapat apa. Saya bilang gini sama pemimpin saya, Pak, saya minta izin 1 hari untuk off dari semua. Nah, semuanya hening. Jarang sekali yang kayak gitu. Karena bagi pemimpin rohani saya, bapak rohani waktu itu, pelayanan tidak ada kata libur. Jadi ngomong kapan harus siap. Lalu dia jawab dengan tegas, dan saya masih ingat jawabannya. Boleh libur saja selamanya, katanya. Waduh, ini sampai gitu. Tak sadar saya Bapak Ibu mulai merah-merah berkaca-kaca dan meneteskan air mata. Apakah waktu itu saya marah, atau karena saya ingat bahwa diajar untuk selalu siap sedia. Singkat cerita, udah selesai doa, saya dimarahin dalam tanda kutip oleh kakak rohani saya yang baik. Lain kali gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu kalau ada sesuatu siap. Jadi selalu diajar untuk selalu siap. Dan itu yang tertanam. Seridah. Dan itulah saya melihat dari perikop ini juga sama ternyata. Untuk sebuah pelayanan harus ada sebuah ikat pinggang yang terus terikat. Ikat pinggang yang terus terikat.
posisi siap dalam segala keadaan, baik tidak baik waktunya. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau punya, mungkin bukan hamba ya, tim karyawan misalkan, lagi kita butuhkan malam telepon, bos izin dulu ya, bos telat dulu ya, butuh lagi dicari bos nih. Lama-lama Bapak Ibu gimana artinya? Ya udah cari aja yang lain. Kenapa? Karena dia nggak selalu siap ketika kita membutuhkan. Nah, hamba melayani dengan hati hamba. Tuhan ajarkan melalui perikop ini, berikat pinggang, ikat terus ini. Enggak tahu. Kehidupan ini penuh sebuah tantangan yang kita nggak pernah tahu ya. Saya pernah suatu kali, kita kan hari Minggu kita mau khotbah. Siang-siang udah selesai pelayanan semuanya, saya ngobrol sama istri, lalu terjadi sesuatu di tengah-tengah kami, perbedaan pendapat. Waduh, hatinya nggak tenang. Apa saya bilang, izin dulu, nggak khotbah dulu ya malam ini, kamu yang gantikan. Tapi ternyata di setiap keadaan itulah perjalanan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berkata selalu siap. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan apapun, bukan hanya di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan juga di dalam semua hal kita berikat pinggangkan dan selalu siap sedia. Alkitab juga berkata, kedatangan Tuhan kita juga nggak pernah tahu. Bisa jadi seperti pencuri kata firman, yang bisa jadi datang tengah malam, datang di saat yang tidak kita duga. Bahkan dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, dia perbedaannya mereka selalu siap dan punya minyak cadangan. Bukan berarti dia nggak menanti Tuhan, semuanya menanti Tuhan. Dari awal sampai akhir, kok ya tiba-tiba di detik-detik akhir tuannya atau Tuhan Yesus atau pengantinnya datang. Dan saat dia datang, mereka didapati tidak siap. Kenapa? Persediaannya sudah habis. Kita ini nggak tahu sampai kapan, tapi saya berdoa selalu siap. Iya, sama Tuhan bilang selalu siap. Iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Walaupun ya, iya dulu. Kalau kita lihat ada sebuah perumpamaan di Alkitab, pernah perbicaraan Yesus dengan orang murid-muridnya, dia tanya, dia kasih perumpamaan. Ada 2 orang, yang satu dikasih tugas dan dia berkata ya, tapi tidak dilakukan. Tapi yang kedua ngomong sama Tuhan tidak, dan dia ngomel-ngomel sama Tuhan. Ngapain Tuhan gini-gini? Tapi setelah ngomel-ngomel, diam-diam dia lakukan juga. Lalu murid itu tanya, Tuhan, di antara 2 ini siapa yang melakukan kehendak-Mu? Nah, Tuhan gak jawab. Tuhan hanya kasih perumpamaan itu dan dia sudah bisa menyimpulkan. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar iya, siap, tapi juga melakukan. Kadang mungkin waktu ada sesuatu, bisa jadi kita nggak setuju sama Tuhan, kita gini dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan, oh ya udah kita kerjakan. Karena itulah proses penyerahan diri, itulah proses pikul salib, itulah proses menanggalkan daging. Dan kita mau berkata iya sama Tuhan. Amin. Boleh katakan kanan kiri, siap sedia, selalu siap. Yuk ikat pinggangnya terus kenceng kuat. Kita nggak tahu masanya seperti apa, tapi kalau Tuhan arahkan, iya. Amin. Amin. Kita kan nggak tahu juga hari-hari ini, tak menentu hari-hari ini. Kalau kita mendengar berita sedang terjadi perang kan, kalau sampai hal yang terburuk terjadi, kita kan tidak pernah tahu. Tapi kita percaya dalam segala keadaan kita siap. Tuhan apapun kita siap. Udah selesai waktunya pulang ya siap. Amin. Ada yang siap atau belum siap? Saya percaya kita selalu siap. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa melihat di ayat yang sama. Setelah ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai. Ya. Jadi poin yang ketiga adalah melayani sampai selesai. Boleh di next? Jadi melayani sampai selesai. Apa artinya melayani sampai selesai?
Melayani sampai selesai adalah melayani sampai menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Saya mau memberikan sebuah contoh sederhana Bapak Ibu. Waktu kami ada di sini, lalu ada kita menyewa jasa pelayanan, yaitu memperbaiki antena waktu itu. Dan singkat cerita, TV bisa dipakai. Tapi ada satu hal yang menarik, setelah selesai memang TV-nya bisa dipakai. Tapi setelah saya mau makan, saya mau duduk, nggak ada kursi di situ. Saya bingung kursinya di mana ini. Cari-cari ternyata ada di luar dan tertanam di bawah. Ternyata dipakai sama bapaknya untuk berdiri. Jadi setelah dia melakukan pekerjaannya, dia pergi tinggal gitu saja, nggak bilang gimana. Dan menurut dia pekerjaannya sudah selesai, dan menurut saya belum selesai. Kamu nggak menyelesaikan tanggung jawab dengan mengembalikan apa yang kamu pinjam ke tempat. Dan itu bukan pengalaman pertama, pengalaman yang lain. Jasa pelayanan internet, waktu itu pernah error wifi, putus, nggak tahu mereka kerjakan. Udah sama, setelah selesai banyak kabel di situ. Waktu mereka datang bersih tempatnya. Tapi setelah mereka selesai ya pamitan, udah kami kasih minum lah. Tapi ternyata sama, kursi tumpukan yang sering kecil-kecil itu nggak tahu, udah ada di tempatnya, dan semua tempatnya berserakan, berantakan. Bagi mereka mungkin jasa atau pelayanan selesai, tapi bagi saya belum selesai. Kenapa? Kamu datang dan pulang harus dengan hal yang sama. Mungkin nih saya kurang tahu waktu itu, tapi saya mempelajari, ya sudah. Tapi inilah yang menarik. Bapak Ibu kalau terima jasa pelayanan mau selesai enggak? Pasti mau selesai. Waktu itu saya awal-awal datang ke sini sempat jengkel juga. Kami kan pesan barang sesuatu lalu kirim via ekspedisi. Ada satu nama X lah. Di aplikasi dan di permintaan itu kirim sampai tempat tujuan. Tapi begitu barangnya sampai, ditelepon sama poolnya, "Bang, barangnya sampai, ambil dong." Disuruh kami yang ngambil, ditanyain tempatnya di mana nggak dijawab dan sebagainya. Itu pengalaman buat saya. Rasanya kan nggak pernah ya kayak gitu. Kok gini kita bayarnya sampai tujuan, tinggal terima enak, tapi disuruh ngambil. Ya udah, sekarang udah tutup, buka cabang baru di Teluk Batang, nggak tahu bertahan sampai seberapa lama. Kami beralih ekspedisi yang lain yang kalau memang janjiannya antar sampai rumah, diantar sampai rumah ada. Nah, itu hal sederhana yang kita alami. Ada pelayanan-pelayanan yang tidak sampai selesai. Ada sesuatu yang harus sampai tuntas. Waktu saya memulai pelayanan bersama Bapak Rohani saya waktu itu tahun 2010, kami perintisan di Bandung. Jadi tugas yang diberikan Bapak Ibu, saya tinggalnya di Bekasi, dijemput dari Jakarta ke Bandung. Kerjaannya adalah bawa tiket. Jadi bawa tiket, karena di sana tidak ada tiket. Kita punya banyak tiket, bawa tiket sampai ke Bandung. Selesai semua pelayanan, makan-makan selesai, semuanya menghilang, nggak ada. Waduh, apa yang bisa dilakukan? Yang saya gulung tikarnya, sapu, dan itulah pelayanan saya. Bukan khotbah, bukan main musik, bukan WL, bukan singer, gulung tikar. Dan selanjutnya 3 bulan kemudian sudah ada sound system. Kerjaannya apa? Gulung kabel. Pokoknya belum selesai semua hilang, saya masih ada di situ. Datang paling awal, pulang paling akhir. Dan itulah diajak Bapak Gembala. Ya itu, pokoknya semuanya senang, happy, tapi nggak ada yang tahu di balik segalanya apa hal yang belum terselesaikan. Mungkin bagi yang lain itu hal yang sederhana, tapi ternyata di mata seorang pimpinan Bapak Rohani saya, dia dilihat mulai dengan hal kecil, mulai dari hal yang kayak gitu. Baru setelah beberapa tahun boleh pegang gitar lah dan sebagainya. Baru sekarang saya diizinkan Tuhan juga berdiri menyampaikan firman. Setelah sekian tahun dimulai dengan menyelesaikan, melayani dengan selesai. Nah, mungkin buat kita Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda.
tapi kita bisa melihat untuk melayani sebagai dengan hati hamba. Kita mau pelayanan kita sampai selesai. Amin. Bukan hanya di gereja. Mungkin Bapak Ibu punya keluarga, punya bisnis, punya hal-hal yang kita kerjakan, hal-hal yang kita lakukan. Kalau kita punya jasa dan sebagainya, kita mau semuanya sampai selesai. Betul? Nggak ada yang setengah-setengah. Ada yang mau setengah? Maunya selesai. Dan saya berdoa kalau itu ada dalam kehidupan kita, kita selesaikan bersama. Yang berikutnya, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hamba itu melakukan semuanya, ayat 9 muncul, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ayat 10, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bayangkan Bapak Ibu, setelah melakukan segalanya yang seorang hamba ini, dia baca, dia gembalakan, dia layani tuannya, belum sempat makan, harus layani dulu sampai tuannya selesai makan. Sudah selesai semua tugas yang diberikan, boro-boro nih tip buat kamu, tinggal di atas meja $2.000. Terima kasih, nggak dapet. Nggak ada ucapan seperti itu. Bahkan kalau sudah lakukan tugas, tuannya ngajarin, kamu hamba yang tidak berguna, hanya melakukan yang harus kami lakukan. Bapak Ibu, dari ayat ini saya belajar poin yang keempat melayani dengan hati hamba adalah tulus dan sadar diri. Tulus dan sadar diri untuk selalu menyadarkan kita. Sebenarnya hal yang wajar kan mengucapkan terima kasih. Ketika orang melakukan sesuatu kan wajar. Saya juga ngajar mencoba. Kalau setiap kali ujian penyembahan sudah selesai, saya ajak kita tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan buat rekan-rekan yang melayani sebagai bentuk ungkapan apresiasi dan terima kasih. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka latihan, mereka mempersiapkan dan sebagainya. Nah sekarang kalau ada pelayan-pelayan Tuhan di depan, kanan, kiri, belakang, depan, belakang, katakan terima kasih. Boleh Bapak Ibu, ayo yang melayani, katakan terima kasih loh sudah melayani. Mungkin saya lupa juga mengucapkan terima kasih. Ya, kadang kita enggak. Tapi Alkitab mengajar, kalaupun enggak dapat ucapan terima kasih, karena kamu sudah melakukan tugas, berarti itu ya sudah ungkapan yang baik. Ngajarin untuk sebuah ketulusan dan juga untuk ngajarin kita sadar akan diri kita. Kalau boleh di next, kalau kita bisa melakukan, bukankah itu Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita? Alkitab berkata kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Kesanggupan kita pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan Tuhan yang kerjakan melalui kita. Maka itulah yang menyadarkan kita terus menerus siapa kita. Kalau Bapak Ibu dan saya punya kesempatan untuk melakukan sesuatu, itu anugerah Tuhan. Jadi ayat ini harus mengingatkan kita. Kalau kita pun juga sudah melakukan banyak hal, mungkin nanti Tuhan angkat sudah 5.000 gereja yang Bapak Ibu ciptakan, atau 5 perusahaan yang sudah ada, atau semua hal sudah berkembang dengan begitu baik. Kita dengan rendah hati bisa berkata sama Tuhan juga, kami hanya melakukan apa yang Tuhan tugaskan. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu punya karyawan atau apa? Setelah karyawan itu lakukan tugas kan, juga kadang kita kasih ucapan terima kasih dalam segala macam bentuk hal. Tapi sebuah hamba hatinya hanya tertuju sama Tuhan. Kalau sudah lakukan tugas itu baik,
Mau dapat terima kasih tidak, mau dapat apapun, tetap berdiri dan berkata, aku melakukan apa yang Tuhan tugaskan. Itu yang menguatkan kita semuanya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, melayani dengan hati hamba. Apa yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga dia multitasking atau multi talent. Bapak Ibu, kalau kita baca, Tuhan Yesus disebutnya tukang kayu. Memang dia bisa. Tuhan Yesus juga bisa doa, Tuhan Yesus bisa khotbah, Tuhan Yesus bisa jalan kemana-mana, traveling dan membawa Injil. Tuhan Yesus bisa lakukan banyak hal. Itu yang kita contoh Tuhan kita bisa lakukan lebih dari satu pekerjaan. Tuhan juga selalu siap. Bahkan kita pernah dengar cerita ketika Yesus lapar, perempuan Samaria itu datang, murid-muridnya lagi cari makan, belum datang, belum makan. Yesus ngomong, padaku ada makanan lain. Apa? Melakukan kehendak Tuhan. Dan dia belum sempat makan, dia lapar, dia siap, dia layani Samaria. Bahkan kota itu dilawan Tuhan. Dia selalu siap. Yesus juga waktu bilang, aku mau mengasingkan diri dulu. Setelah dengar Yohanes Pembaptis mati, dia dengan murid-muridnya pergi ke sebuah pulau untuk menyingkirkan diri. Orang-orang banyak tahu, didahului, diikutin. Lalu muncul kata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Padahal sebetulnya dia mau menyingkirkan diri dulu. Lalu setelah cerita itu muncullah mujizat 5 roti 2 ikan. Saking banyaknya orang yang datang dan mereka semua juga belum sempat makan. Kalau kita baca Alkitab, Yesus pun sudah beberapa hari belum makan, tapi dia selalu siap. Itulah teladan Tuhan Yesus, melayani seperti Tuhan. Tuhan juga melayani sampai selesai. Buktinya dia mati sampai kayu salib. Itu pelayanan yang paling dahsyat. Di Taman Getsemani, Yesus pernah berdoa, Tuhan, sekiranya cawan ini lalu, sekiranya penderitaan ini gak perlu aku lalui, sekiranya ini bisa dicabut aja dalam hidupku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Itu kata Tuhan. Dan singkat cerita, dia ambil cawan itu dan dia melayani sampai selesai. Begitu di atas kayu salib, apa yang Tuhan katakan? It is finished, sudah genap, sudah selesai. Dan dia lakukan sampai selesai. Itulah teladan Tuhan Yesus yang harus kita terima juga. Layani sampai selesai, jangan setengah-setengah. Dan Tuhan juga selalu diliputi hati dengan ketulusan. Ketika orang salah mengerti, orang-orang Farisi mencobai, masakan itu nabi, ngomong sama murid-muridnya, kalau dia nabi tahu dong siapa orang berdosa. Kenapa dia kumpul-kumpul sama pemungut cukai, sama orang berdosa? Benarkah dia nabi? Ketika hidupnya dipertanyakan, dia hanya datang dan tetap layani. Dan dia selalu sadar dan berkata, aku dan Bapa satu. Apa yang Bapa mau, aku kerjakan. Tidak pernah kita lihat ayat bahwa aku anak Allah yang maha kuasa, punya kuasa, akulah yang harus kamu sembah. Jarang kita temui. Bahkan untuk ngomong dia Mesias aja hanya ke 2 orang kalau nggak salah. Petrus yang menyampaikan dari Bapa dan perempuan Samaria itu. Dan dia nggak pernah ungkapkan dirinya karena dia sadar semuanya Bapa dan dia satu. Itulah teladan Tuhan. Jadi kesimpulan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, melayani dengan hati hamba. Kita bisa multitasking, multi talent. Bapak Ibu bisa lakukan lebih dari satu pekerjaan. Kita juga selalu siap. Kita juga melayani sampai selesai. Dan kita juga hidup dalam ketulusan dan sadar diri. Semua karena pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.